Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Nah, kita mesti tahu dulu ya definisi akuntansi manajemen itu apa. Jadi akuntansi manajemen itu adalah suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pendefinisian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, untuk perencanaan dan pengendalian aktivitas, pengambilan keputusan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada shareholders, dan pengungkapan pada karyawan dan perlindungan aset. Nah, pengertian akuntansi manajemen sektor publik itu sendiri adalah suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk bidang akuntansi, bidang manajemen, dan bidang sektor publik. Nah, di mana yang diidentifikasi untuk di mana si akuntansi manajemen ini informasi yang digunakan tuh bisa untuk perencanaan strategi, untuk perencanaan dan pengendalian aktivitas, untuk pengambilan keputusan, untuk pengoptimalan sumber daya, yang kayak tadi di definisi ya, untuk pengungkapan kepada shareholders dan pihak luar organisasi, pengungkapan kepada karyawan, dan untuk perlindungan aset. Di mana si akuntansi manajemen sektor publik ini itu ada di bagian akuntansi, manajemen, dan sektor publik. Oke, di sini adalah akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi, di mana akuntansi manajemen itu berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan suatu organisasi. Nah, perencanaan suatu organisasi itu sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Nah, ada 3 jenis informasi akuntansi, ya kan, yang bisa digunakan untuk alat perencanaan organisasi, di mana informasi itu sifatnya adalah harus rutin. Jadi misalnya per bulan atau per tahun atau per 3 bulanan. Nah, dan informasi itu harus bersifat informasi yang kuantitatif, yang ada angkanya ataupun kualitatif, ada narasinya. Terus informasi itu disampaikan bisa melalui saluran formal ataukah informal. Nah, setelah itu, nah, di sini adalah akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Di mana kalau di dalam alat pengendalian di dalam yang bisnis ya, di dalam organisasi swasta, akuntansi itu lebih bertumbuh pada mekanisme negosiasi gitu. Jadi untuk alat pengendalinya itu tuh pada mekanisme negosiasi. Sedangkan kalau untuk sektor publik itu pengendaliannya itu adalah berupa peraturan dari birokrasi. Nah, fungsi utama informasi akuntansi adalah sebagai alat pengendali, di mana alat informasi akuntansi sebagai alat financial control atau organization control. Nah, ada 5 tahap perencanaan dan pengendalian manajerial, ya, di mana perencanaan dan pengendalian itu sebaiknya dipertimbangkan secara bersama-sama. Di mana kalau misalnya nih ya, kita udah merencanakan tapi tidak ada pengendalian, maka perencanaan itu kan akan sia-sia kan gitu. Di mana perencanaan dan pengendalian itu harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Nah, apa namanya? Yang pertama-tama dilakukan adalah dalam tahap perencanaan dan pengendalian itu, yaitu kita merencanakan dulu nih tujuan dan sasaran dari si organisasi tersebut gitu kan, dari si organisasi sektor publik tersebut. Nah, setelah itu kita merencanakan operasionalnya. Setelah kita merencanakan operasional, kita menganggarkan biaya-biayanya. Setelah kita menganggarkan biaya-biayanya, nah kita ukur nih, kita kendalikan nih gitu. Gimana supaya si yang sudah dianggarkan ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir adalah pelaporan dari yang sudah dilakukan gitu kan, menganalisis dan umpan baliknya, dampaknya apa sih gitu loh dari tujuannya ini gitu. Nah, di sini peran akuntansi manajemen sektor publik itu sendiri adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan hadir kepada manajer untuk perencanaan dan pengendalian organisasi.
Nah, di mana peran akuntansi manajemen dalam sektor publik itu meliputi perencanaan strategis, ya kan? Jadi peran dari akuntansi, dengan adanya akuntansi manajemen ini, si manajer itu tuh lebih dapat melakukan perencanaan strategis, jadi alternatif-alternatif yang bisa dilakukan, ya kan, untuk tujuan dari si organisasi tersebut. Terus akuntansi manajemen juga memberikan pemberian informasi biaya gitu kan. Jadi biaya-biayanya apa aja gitu, input cost-nya berapa, output cost-nya berapa. Terus akuntansi manajemen juga untuk berguna untuk penilaian investasi. Jadi si manajer itu lebih dapat memilih investasi mana yang lebih menguntungkan ya, dan yang efisien. Lalu untuk akuntansi manajemen juga membantu penganggaran dalam oleh manajer, ya kan, dalam penganggaran biaya-biaya atas tujuan organisasi, atas suatu proyek yang akan dilakukan gitu. Terus lalu bisa untuk penentuan biaya, pelayanan dan tarif pelayanan, ya kan. Jadi akuntansi manajemen itu memberikan informasi mengenai biaya tadi sehingga si manajer itu dapat menentukan biaya pelayanan dan tarif pelayanan. Dan terakhir adalah akuntansi manajemen itu dapat membantu dalam penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja itu kan sudah kita bahas minggu kemarin kan ya. Nah, untuk penilaian kinerja elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain. Jadi seperti yang kemarin, yaitu merumuskan indikator dan pengukuran dan ukuran kinerjanya gitu. Jadi pertama-tama adalah menetapkan tujuan sama sasaran strategi organisasi dulu kan. Jadi untuk perencanaannya. Terus setelah perencanaan kita merumuskan indikator ukuran kinerjanya nih, apa sih indikatornya untuk mengukur kinerja suatu organisasi tersebut. Terus mengukur tingkat ketercapaian tujuannya gitu. Jadi apakah tujuan yang sudah direncanakan ini berhasil apa enggak. Lalu kita mengevaluasi kinerjanya. Apakah kinerjanya itu walaupun sudah tercapai, apakah efisien dan efektif. Nah, pengukuran kinerja menyediakan dasar bagi organisasi untuk menilai. Nah, bagaimana kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan. Kan di awal kan kita menetapkan tujuan ya, gitu. Nah, gimana sih kemajuannya atas tujuan yang telah ditetapkan proyek tersebut gitu. Terus membantu dalam mengenali area-area kekuatan dan kelemahan. Jadi membantu dalam menganalisa nih. Jadi ada lemah di mana dalam mencapai tujuan tersebut, ada kelemahan di mana dan ada kekuatannya di mana gitu. Terus menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja. Dan apabila dianggap dirasa kurang efisien gitu, gimana sih tindakannya tepat untuk meningkatkan kinerjanya gitu supaya sasaran tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Terus menunjukkan bagaimana kegiatan proyek tersebut dapat mendukung tujuan atau visi misi dari suatu organisasi. Terus membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah inisiatif yang tadi ya sebenarnya hampir sama ya gitu. Jadi langkah-langkah apa yang dapat dilakukan gitu untuk membantu meningkatkan kinerja. Terus yang keenam adalah mengutamakan alokasi sumber daya gitu. Apakah sumber daya yang dialokasikan itu sudah efektif, sudah benar. Dan terakhir adalah meningkatkan produk-produk dan jasa-jasa kepada pelanggan gitu. Untuk akuntansi manajemen sektor publik, sekian dari saya. Bisa kalian baca lebih lengkap dan jelasnya itu seperti biasa di modul yang sudah saya lampirkan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.